yang kayak syarifah dari zuriyah Nabi itu kan kita kan harus harus menghormatinya gitu kan Ustaz. Tapi ya sebenarnya orang menghormati kan nggak harus pada mereka saja. Sama yang afla ikut menghormati. Tapi ada Ustaz yang kayak syarifah tapi Jangan-jangan afla itu syarifah. Masya Allah. Syarifah. Terus. tapi Beda ada namanya. itu kayak kayak syarifah gitu tapi kayak kelakuannya itu kayak tidak mencerminkan Syarifah. kayak ya yang kayak gitu loh Ustaz. Oke. Terus jadinya kita itu kayak kadang itu kayak ngerasa nih rasanya apa sih kayak kok gitu sih dia itu kita berdosa Ustaz. Nah, gini, caranya bersikap gini. Bukan hanya syarifah. Sebenarnya saya sebenarnya nggak ingin ada pemerintahan begitu sih saya. Tapi kalaupun ada pemerintahan ala syarifah dan itu ada di lainnya. GoFood deh. Biasa. Atas nama Nurul ya. Saya nunggu. Siapa namanya? Zahro. Hah? Zahro. Biasanya yang saya ikuti itu TV, Cina, tapi tidak ada Cina yang kalau nggak ada Irma itu kasihan rumahnya jauh. Nanti kalau nggak kerasan break off. Oke, begini. Memang harusnya kita itu kan mengedepankan husnudzon, positive thinking, atau apalah yang sekiranya pada siapapun itu, syarifah atau enggak syarifah, ning atau enggak ning gitu. Harusnya kan begitu. Ajaran agama kita kan memang seperti itu. Dalam beretika kepada orang lain, siapapun dia, kita harus mengedepankan husnudzon. Bagaimana kalau kemudian orang yang harusnya kita husnudzoni kemudian berperilaku yang kemudian membuat kita jadi ingkar atau menurut kita ya kalau saya sih ya ingkar aja saya dengan misalnya ya ada siapapun syarifah atau ening atau siapapun yang memang nyata-nyata melanggar syariat, misalnya nyata-nyata buka aurat gitu. Ya ingkar saja, ingkar bil qalbi sebagai wujud keimanan saya itu berbuah. Buah keimanan itu wujudnya adalah tidak pernah setuju terhadap kemungkaran. Tidak bisa menyetujui sebuah kemungkaran. Itu adalah samroh atau wujud dari buah keimanan. Jadi orang beriman ketika melihat kemungkaran kok nggak ngerespon walaupun dengan ingkar, itu imannya nggak berbuah. Jadi gitu, tanpa membedakan syarifah atau ening atau orang biasa. Cuman berharap ingkar tapi sambil berharap saya sebagai etika ini adab. Ingkar tetap ingkar tapi sambil berharap. Mudah-mudahan pada saatnya nanti dianya berubah, tidak seperti itu. Itu yang saya pilih.
saya selalu memilih itu. Misalnya contoh, saya melihat Syarifah atau Ning misalnya, putrinya, misalnya ini contoh ya, yang agak ekstrim kan. Saya melihat Najwa Shihab, itu kan Syarifah. Najwa Shihab itu masih belum berkerudung gitu kan, kadang-kadang pakai rok hanya di bawah lutut, tapi betis bagian bawahnya masih terlihat. Dan Najwa Shihab itu kan cantik, yo masih muda, yo cantik, jelas menarik. Angger laki-laki normal masih tertarik dengan kecantikan Najwa Shihab karena memang dia cantik. Kok orang laki-laki normal orang laki-laki gak tertarik dengan Najwa, itu jelas error laki-laki. Layak diperiksa mana psikiater gitu. Karena memang Najwa itu cantik. Nah, dia seorang Syarifah, putrinya Sayyid Quraisy Shihab. Menurut tapi ya ingkar lah. Kenapa ya Najwa kok nggak pakai kerudung ya? Tapi sambil berharap mudah-mudahan suatu saat nanti dia pakai kerudung, kemudian pakai rok yang panjang menutup sampai mata kaki. Umumnya muslimah Indonesia. Saya itu hanya berharap standar minimal, bukan standar yang berat, standar minimal. Ya berkerudung, terus roknya panjang, ya cukup bagi saya. Gitu. Seperti juga ya putrinya Gus Dur. Saya kan Gus Durian, saya itu Gus Durian, saya pengagum Gus Dur saya. Wah, idza dzukira Gus Dur wajilat qalbi. Setiap kali ada nama Gus Dur tersebut, saya itu merinding gimana? Karena saya sangat mengidolakan beliau. Idola saya, sangat. Saya itu Gus Durian. Melihat putrinya Gus Dur itu kayak Mbak Elisa, oke? Mbak, saya sangat mengagumi, saya sangat takzim karena beliau adalah putrinya Gus Dur. Sayangnya kadang-kadang nggak berjilbab, kadang-kadang pakai kaos gini apa. Ingkar tetap sebagai wujud thamro dari keimanan saya, tapi sampai berharap mudah-mudahan gitu. Ini tidak lama, mudah-mudahan sebentar lagi beliau wis memantaskan diri sebagai seorang putrinya Gus Dur. Itu saya memilih cara seperti itu. Saya nggak bisa menyetujui nggak nggak bisa kemungkaran kok nggak apa. Ini kan kayak bisa dihusnuzon nih, mau nyata buka aurat oleh baju itu sudah dari dia coba. Iya misalnya sudah begini. Itu kan yang bawahir, yang sampai melihatnya secara kasat mata nggak berjilbab. Sejujurnya dia berjilbab tapi abstrak. Masuk ngomong. Kurung aja ayo lah. Oke. Kan hukum itu memang menghukumi barang sing zahir. Gak menghukumi barang sing gak zahir. Gitu. Syariate ngono syariate. Cuma menggabungkan antara syariat dan etika. Karena bagaimanapun kita seperti yang saya bilang tadi, tetap mengedepankan etika terutama pada orang-orang yang kita yakini memiliki kemuliaan tertentu akibat beliau Syarifah lah, Ning lah. Oh enggak Syarifah, enggak Ning saja kita etika kita disuruh husnuzon. Apalagi kepada Syarifah, kepada Ning. Maka yang bisa saya lakukan seperti itu. Melihat Ning, melihat Syarifah yang sekiranya nyata-nyata belum standar syari, ya harus ingkar. Tapi sambil berharap mudah-mudahan ini tidak lama. Mudah-mudahan segera beliau ada pada posisi di mana beliau adalah seorang uswah, public figure. Tersipu-sipu ya saya memanggil saya. Ya, harusnya gitu. Anda saja Najwa Shihab tulisannya, Anda saja Najwa Shihab itu
dengan kecerdasannya, dengan ketajaman analisanya, dengan segala kelebihan yang dia punya ya. Terus kemudian dia secara dohir berkerudung, terus roknya panjang sampai mata kaki, akan sempurna kan? Tanpa mengurangi. Najwa itu saya sangat terkagum-kagum dengan Najwa tentang ketajaman analisanya, tentang kecerdasannya, tentang luar biasa. Najwa top menurut saya, sulit dicarikannya. Anda saja dalam kehebatan Najwa tentang ketajaman analisanya, kecerdasan, kemudian dia berkerudung sebagai seorang syarifah, sempurna kan? Tapi Quraisy nggak protes. Apakah Quraisy menganggap itu tidak apa-apa? Tidak juga. Hanya Quraisy berharap seperti itu. Mudah-mudahan anak saya memang, ya Allah, anak saya memang masih membutuhkan seperti ini. Dia merasa asik seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak lama lagi dia akan naik ke yang lebih baik. Seperti itu. Jadi kebenaran itu oleh Quraisy tidak dipaksakan, tapi beliau ingin kebenaran itu benar-benar muncul dari dalam dirinya. Kadang-kadang ada pendekatan seperti itu. Sama dengan Gus Dur. Putrinya Gus Dur itu nggak berjilbab, karena Gus Dur masya Allah, jangan tanya saya. Benar, saya itu sangat mengenal beliau. Saya itu masih SMA sudah seminar dengan Gus Dur. Saya berjabat tangan pertama kali dengan Gus Dur ketika saya SMA dalam sebuah forum seminar. Dan setelah itu semakin sering saya muasyarah dengan beliau. Sering datang ke pondok saya di pelosok diri. Dan memang guru spiritual Gus Dur ada di sana, Gus Muni, guru spiritual. Dan itu adalah kiai saya. Saya sangat terpesona dengan pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan wawasan dari Gus Dur, luar biasa. Melihat putrinya, terus simpatis Mbak Yani loh. Itu pun kudungan Mbak Yani ya semua kudungan tapi ya semua wis api. Ya ada Mbak Yani, enggak kudungan, malah ada yang bersemir rambutnya. Tapi aku gak iso kemudian menghujat, memvonis, enggak bisa. Aku ingkar iya, tapi aku tetap berharap ya Allah, mudah-mudahan pada saatnya nanti beliau akan segera memataskan diri sebagai putrinya. Itu etika saya. Oke? Jadi, saya memilih seperti itu. Jika sampai memilih enggak seperti itu juga enggak apa-apa. Saya hanya memberikan tawaran wacana menyikapi syarifah yang seperti itu. Ya tetap ingkar, sekali lagi tetap ingkar. Ini adalah sampel atau buah dari keimanan kita. Tapi ambil berharap. Itu etikanya di sini. Jadi syariat dan akhlak tasawufnya harus jalan. Jangan memisahkan antara syariat dan akhlak tasawuf. Ada lagi?